para beban keluarga, bagaimana kabarnya? Masih mengeluh atau sudah sukses menjadi pengangguran? Tenang, itu bukan urusan saya. Sudah sedihmu mari menonton bersamaku, anjay. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe sebagai biaya parkir. Dan oke, kesempatan yang mulia ini saya akan kembali melangkum alur sebuah film lagi yang berjudul dengan Melisa yang dirilis pada tahun 2005. Baik, karena besok saya harus tidur sebagaimana mestinya sebagai kaum rebahaners, kita putar dulu intronya. Scene dimulai dengan seorang wanita yang bernama Daria. Ini rarainya, ia sendiri sedang kukulunu karena kesiangan atau telat untuk masuk bekerja. Elvira! Ma che fai, non senti? Scusa. Setelah mengobrol dengan sang ibu, ia pun kemudian membangunkan anaknya yang bernama Melisa. Ini rarainya. Sesaat pulang sekolah, Melisa pun diajak oleh temannya yang bernama Manuela untuk melakukan pesta yang akan dilaksanakan di sebuah rumah temannya. Ma sei pazza con tutte le prove che abbiamo fatto? Dai, sta tranquilla. Dan ya, seperti pada riongan pada umumnya, pasti ada satu laki-laki yang dipilih oleh sang sutradara sebagai aktor yang cukup tampan. Hal itu pun dibuktikan sesaat si Melisa baru saja sampai. Ia pun kemudian disambut oleh seseorang yang bernama Daniel, yang mana ia juga sekaligus sebagai tuan rumah pada acara hajatan tersebut. Ternyata dikisahkan si Melisa ini ternyata menyukai si Daniel, yang mana hal tersebut pun kemudian membuatnya sedikit canggung saat bertemu. Pepatah pernah mengatakan jika ada kesempatan di situ ada perhopetan, di mana saat pesta berlangsung kedua insan itu pun malah melakukan aksi mojok di kebun sebelah rumahnya. Sebagai buaya yang pada umumnya, si Daniel pun memulai basa-basi ria untuk sekedar berakrabisasi lah, kurang lebih seperti itu. Seperti menanyakan apakah surabinya masih tersegel atau tidak. Ya, tidak berguna lah. Si Melisa yang polos pun kemudian menjawab apa adanya, di mana ia sendiri adalah seorang jomblo yang jahanamnya masih tersegel. Acara itu pun ditutup dengan si Melisa yang belajar menservis. Non lo so. Mi vuoi baciare? Dan film pun berlanjut, di mana si Melisa ternyata hanya dijadikan pelampiasannya saja. Hal itu pun membuat si Melisa sedikit risau, galau, dan lain sebagainya. Saat hari pertama sekolah, setelah libur panjang musim panas, mereka pun kedatangan siswa baru yang bernama Marco. Ini bebenguknya. Namun si Melisa yang tidak mempedulikannya karena ia sendiri sedang merasa cukup galau atas perlakuan si Daniel. Dan kita bisa lihat juga dari buku catatan si Melisa yang menandakan bahwa keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Sang ayah yang bekerja di luar kota dan sang ibu yang juga sibuk mencari sesuap nasi pun membuat si Melisa hanya akrab dengan sang nenek dan satu sahabatnya itu. Saat pelajaran penjas berlangsung, si Melisa pun merasa ada yang sedikit janggal saat olahraga berlangsung karena ia cukup menikmati setiap gesekan talinya, yang mana hal tersebut pun dilihat oleh si Markus yang merasa keheranan karena wajahnya yang tidak santuy. Che strano. Sento il mio corpo. Scene kembali berpindah ke neneknya atau ibu dari ibunya, yang mana karena faktor dan kesibukan dari si Daria yang membuat si Daria berniat menitipkannya ke panti jompo. Namun hal tersebut akan terbentur dengan sang anak, di mana hanya neneknya lah satu-satunya orang yang dekat dengannya. Scene pun berpindah di mana si Melisa yang mengetahui jika si Daniel sedang ngopi di salah satu klub, ia pun kemudian mendatanginya yang ditemani oleh sang sahabat. Di sini, si Melisa pun meminta kejelasan akan hubungannya dan si Daniel pun meresponnya dengan akan memberikan kejelasan asalkan si Melisa mau menuruti keinginannya. Si Melisa yang dimabuk cinta pun kemudian mengiyakan saja dan langsung dibungkus oleh si Daniel pada saat itu juga. Namun karena memang jalinan emosionalisme yang belum terbangun secara bagus lah, kurang lebih seperti itu, ditambah lagi pemikirannya hanya berbelokok ria saja, hubungan mereka pun kembali merenggang. Keesokan harinya si neneknya pun diantarkan ke panti jompo sesuai kesepakatan kemarin, yang mana hal tersebut membuat si Melisa bersedih atas keberangkatan sang nenek. Namun sebelum pulang, neneknya menghiburnya dengan perkataan jika dia boleh mengunjunginya setiap waktu. Carino, no?
Quasi quasi ci vengo a stare anch'io. Si è attaccato il lume. Ci vorrebbe una doppia. No, non porta niente di venire a vivere qui. Setelah di rumah, ibunya pun meminta maaf karena telah mengantarkan sang nenek agar si nenek memiliki teman. Namun si Melissa pun malah tetap mencap perlakuan ibunya sebagai salah. Sì, e allora andiamola a riprendere. Si Melissa yang kembali galau pun pada akhirnya nongki dengan sang sahabat di kedai angkan Muto, yang mana dengan paras cantiknya tersebut si Melissa pun mulai menggoda pria yang lain. Quello, ma sei matta? Te lo faresti? Saat Natal tiba, si nenek pun pulang dan melihat sang cucu yang telah mengalami berbagai perubahan, yang mana si nenek mengajak curhat si cucu kesayangannya itu. Sapevo che non l'avrebbe trovata. 3, 4. Ma aveva dimenticato. Lui non aveva più potere su di me. Ero... Saat si Melissa ditelepon oleh si Daniel, ia pun kemudian diajak menggarap lahannya lagi, yang lantas hal tersebut pun dihayukan saja. Namun pada saat sampai, ia pun malah digengbeng sekaligus oleh temannya si Daniel juga. Setelah kejadian tersebut, si Melissa pun pada akhirnya menjadi wanita pemersatu bangsa, di mana ia mengajak siapa saja laki-laki yang ditemunya untuk bergedebah ria. Saat di sekolah, catatan buku pribadinya pun disita teman nakalnya yang membuat seluruh aibnya menjadi konsumsi publik. Ia juga terlibat pertengkaran dengan sang sahabat yang membuatnya menjadi introvert atau antisosial dan lebih senang menyibukkan dirinya sendirian. Di fermarle, ma non ci sono riuscita. È stato orribile anche per me. Ia juga kini mulai membuka jasa servis lewat aplikasi hijau yang marak kita jumpai di dunia maya. Saat buku harian si Melissa tak sengaja dibaca oleh sang ibu, sontak hal tersebut pun membuat sang ibu merasa gagal menjadi seorang ibu yang baik. Mobil truk. Motor. Goblok. Permasalahan juga semakin rumit tatkala sang nenek telah beda alam atau meninggoy pada saat itu. Saat sang ibu menunjukkan buku harian itu pada anaknya sambil memeluk, ia pun meminta maaf karena telah menjadi ibu yang gagal dan tidak peka dengan berbagai situasi. Pasca kejadian tersebut, kondisi psikis mentalitasnya pun menjadi cukup lebih baik lagi, di mana ia juga sudah akur kembali dengan sang bestie dan mulai membaur kembali dengan para masyarakat. Si Marco yang sudah naksir sejak awal pandangan pertama dari mata turun ke si Joni pun mencoba memberanikan dirinya untuk merayu sang pujaan hatinya yang baru dengan lukisan-lukisan agar si Melissa cukup merasa terkesan. Yang mana hal tersebut direspon oleh si Melissa dengan cukup baik dan film pun ditutup dengan pasangan ibu dan anak yang sedang akan tahlilan ke makam sang nenek dan film pun tamat. Ending yang menenekkan. Secara keseluruhan filmnya pun cukup baik. Coba saja si karakter ayah juga dimunculkan di ending gitu ya. Ya pas itu nih, pas saat ibunya membaca buku harian anaknya gitu ya, biar lebih greget lah. Namun ya namanya juga film. Terima kasih telah menonton. Adios seblak ceker Godzilla. Jangan lupa like, comment, and subscribe.